Halo, balik lagi di dunia gue. Nah, video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Skip Kerekom Pemodelan. Nah, siapa tahu dari kalian ada yang pengen tahu hasil akhirnya dari pemodelan yang kita buat itu seperti apa. Nah, langsung aja cek videonya berikut ini. Ya, silakan mau mulai presentasinya. Baik, terima kasih Bu Nofri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Ibu Nofri dan Pak Agus. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pemodelan matematika mengenai matematika dalam hukum waris Islam yang dibimbing oleh Ibu Nofriana Sumarti. Saya sendiri Yovanika Al-Fadila, NIM 101-18001 bersama ketiga teman saya, Aji Gumilang, Nadia Nurzuhra, dan Safa Fatina Salma. Lanjut. Ini bahasan yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu ada motivasi, rumusan masalah dan tujuan, pemodelan matematika, serta simpulan dan saran. Yang pertama, kita berangkat dari motivasi. Masih seperti yang kami paparkan pada presentasi sebelumnya, permasalahan mengenai pembagian harta warisan masih sering terjadi di mana-mana. Pengetahuan tentang hukum waris tidak banyak diketahui oleh masyarakat sehingga banyak menimbulkan perdebatan. Masih banyak pula masyarakat yang berselisih paham karena perkara warisan. Tidak jarang dari mereka yang membawa kasusnya sampai ke pengadilan, bahkan ada yang perdebatannya sampai menyebabkan kejahatan gitu, apalagi sampai pembunuhan. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ini, kami termotivasi untuk menciptakan sesuatu, apa sih yang dapat membantu dalam menghilangkan atau mengurangi permasalahan-permasalahan ini, yaitu dengan menciptakan suatu software atau apapun yang dapat membantu perhitungan dalam pembagian waris secara matematis sehingga pembagian harta warisnya dapat lebih jelas dan lebih mudah. Rumusan masalah dan tujuannya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, bagaimana cara menentukan bagian para ahli waris dengan tepat berdasarkan hukum waris Islam untuk segala jenis kasus atau dengan berbagai macam kombinasi ahli waris. Yang kedua, bagaimana model matematika untuk menghitung pembagian harta waris berdasarkan hukum waris Islam, sehingga tujuannya yaitu merumuskan cara menentukan bagian-bagian para ahli waris dengan tepat berdasarkan hukum waris Islam. Dan yang kedua, membangun model matematika untuk menghitung pembagian harta waris berdasarkan hukum waris dalam Islam, seperti software atau program. Nah, sebelum kita masuk ke pemodelan matematikanya, kami akan sedikit memaparkan mengenai teori singkat yang nanti akan sangat digunakan dalam pemodelan, yang akan disampaikan oleh Safa. Silakan Safa. Terima kasih Yovanka. Berikut merupakan unsur-unsur dari hukum waris Islam. Yang pertama, terdapat warisan, yaitu ilmu faraid, merupakan ketentuan mengenai bagian dari harta peninggalan untuk setiap ahli warisnya. Kedua, terdapat pewarisan, yang merupakan proses pemindahan harta warisan. Yang ketiga, terdapat suatu istilah yang bernama tirkah atau harta warisan, yang merupakan harta benda atau hak-hak yang ditinggalkan. Selanjutnya, terdapat muwaris atau pewaris, yang merupakan orang yang meninggal dunia yang harta peninggalannya diwariskan. Terakhir terdapat istilah harta ahli waris, yaitu orang yang berhak mendapat harta warisan. Ahli waris sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada zawil furud, yaitu ahli waris yang memiliki bagian pasti, dan yang kedua ada asobah, yaitu ahli waris yang tidak memiliki bagian pasti. Pada pemodelan kali ini, kami sudah memprogram untuk bagian yang asobahnya. Pada hukum waris sendiri, terdapat beberapa mazhab yang mengatur ketentuan-ketentuannya, seperti mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, dan mazhab-mazhab lainnya. Sebelumnya, kami sudah membandingkan mazhab-mazhab tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlakunya. Dan akhirnya, kami memutuskan untuk memilih satu mazhab yang nantinya akan dimodelkan dalam program kami, yaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki sendiri merupakan mazhab fikih atau hukum Islam dalam Sunni yang berkembang di Madinah serta berpegang pada syariah Islam. Kenapa kami akhirnya memilih mazhab Maliki? Pertama, mazhab ini merupakan mazhab dengan ketentuan yang lengkap. Yang kedua, mazhab ini menyetujui aul dan menolak rad. Yang ketiga, pada beberapa ketentuan mazhab terdapat perbandingan antara harta waris saat bersama kakek dan tidak. Namun, di mazhab Maliki ini, saudara berhak mendapat harta waris saat bersama kakek. Lanjut.
Pada hukum waris, terdapat dua metode yang mengatur dalam pembagian harta warisnya. Metode pertama ialah metode Aul, di mana metode ini ialah metode untuk menyelesaikan kekurangan dalam pembagian harta waris. Yang kedua, terdapat metode Rod, yang merupakan metode untuk menyelesaikan kelebihan dalam pembagian harta waris. Seperti pada contoh yang ada di tabel, untuk kasus Aul, jika harta warisannya terdapat 60 juta, namun jika jumlah yang ditotalkan dari perbandingan penyebut-penyebutnya ialah 75 juta, maka kekurangan harta tersebut akan diselesaikan dengan metode Aul. Begitu pula dengan metode Rod, pada contoh tabel, jika harta warisannya 12 juta, namun saat dijumlahkan itu, totalnya adalah 8 juta, sehingga terdapat kelebihan harta waris yang akan diselesaikan dengan metode Rod. Pada metode pemodelan kali ini, kami sudah memasukkan rumus untuk metode Aul. Sedangkan untuk metode Rod, kami tidak memasukkannya sesuai dengan mazhab yang kami pilih sebelumnya, yaitu mazhab Maliki, di mana dia menerima Aul dan menolak Rod. Metode Aul dan Rod ini sendiri merupakan metode yang asal masalahnya berasal dari bilangan terkecil yang mengandung bagian masing-masing ahli warisnya tanpa adanya perpecahan. Dapat dianalogikan seperti KPK yang dihasilkan dari setiap penyebut masing-masing bagian ahli warisnya. Berikut merupakan asumsi yang kami gunakan dalam pemodelan kali ini. Asumsi yang pertama ialah almarhum atau almarhumah masih memiliki keluarga atau kerabat yang dapat menjadi ahli waris. Singkatnya ialah pewarisnya masih memiliki ahli waris yang nanti akan mendapat harta dari mereka. Yang kedua, almarhum tidak meninggalkan istri yang sedang mengandung. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa pertentangan dan beberapa kasus yang terjadi jika istri sedang mengandung, sehingga kami mengasumsikan istrinya sedang tidak mengandung. Yang ketiga, harta warisan hanya berupa nominal uang. Jadi pada model kali ini, input yang dimasukkan hanyalah jumlah dari uangnya, tidak ada input dari barang, rumah, tanah, atau barang berharga lainnya. Yang terakhir, seperti yang sudah dijelaskan, mazhab yang kami gunakan ialah mazhab Maliki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aji. Oke, untuk bagian yang aku ini terpaksa harus aku dubbing, soalnya waktu itu aku lupa ngehidupin mic untuk screen recordingnya. Tapi itu juga bagus sih, soalnya rekaman yang sebelumnya jadi jernih suaranya. Nah, jadi di sini yang pertama yang perlu kalian tahu, ahli warisnya itu kita cuman ambil 9, yaitu dari anak laki-laki sampai ke nenek. Nah, pertama ada input. Inputnya itu ada X dan Y. X itu vektor-vektor yang isinya itu nilainya 0 atau 1. Nah, 0 itu mengartikan bahwa ahli waris tersebut itu tidak ada atau sudah meninggal. Sementara 1 berarti ahli waris tersebut masih ada atau masih hidup. Sementara Y untuk menyimpan jumlah ahli waris yang masih hidup tadi. Nah, kemudian ada matriks sebagian ahli waris yaitu MX. Matriks M yang bergantung kepada nilai-nilai di X. Nah, untuk matriksnya ini bikin sendiri, semuanya sudah diatur dan dirancang di mana tiap kolomnya dari baris 1 sampai baris terakhir akan bergantung kepada salah satu ahli waris. Contoh, kolom pertama dari baris 1 sampai baris akhir akan bergantung kepada keberadaan dari ahli waris yang pertama, yaitu anak laki-laki, apakah ia ada atau tidak ada. Makanya yang X1-nya itu ada dari atas sampai bawah, begitupun ke kolom-kolom berikutnya. Nah, nantinya dari matriks ini akan dihasilkan angka-angka yang merupakan bagian-bagian ahli waris berdasarkan ahli waris yang masih ada dan ahli waris yang sudah tidak ada. Nah, setelah itu kita memerlukan matriks seleksi. Tujuan matriks seleksi ini apa? Yaitu untuk memilih kolom mana yang akan kita pakai untuk menjadi bagian-bagian si ahli waris nanti di akhirnya. Karena setiap kolom ini tentunya akan menghasilkan angka-angka yang berbeda. Nah, kalau seandainya ahli waris yang pertama atau anak laki-laki tidak ada, otomatis kita gak akan ngambil kolom yang pertama.
Begitupun untuk kolom yang berikutnya. Kolom kedua, jika cucu laki-laki ada dari anak laki-laki ada, maka kita ambil kolom yang kedua. Tapi tentunya kalau anak laki-lakinya tidak ada, seperti itu. Nah, nantinya kita akan punya matriks Vx. Matriks Vx ini sebenarnya cuman hasil kali dari matriks Mx dikalikan matriks seleksi Sx, dan hasilnya itu matriks Vx, yaitu bagian ahli waris yang akhir. Jadi nantinya Vx itu ada isinya V1 sampai V9, di mana V1 itu berarti bagian ahli waris untuk ahli waris yang pertama, dalam kasus ini anak laki-laki, dan itu ada dari V1 sampai ke V9. Nah, itu baru muncul persamaannya. Vx sama dengan Mx dikali Sx. Dan kebetulan untuk model yang satu ini aku yang bikin. Ya, secara keseluruhan sih aku yang bikin untuk model yang satu ini. Teman-teman yang lain cuma nambahin inputannya apa aja dan mau dibikin seperti apa nantinya. Tapi ini kok kayak yang lama ya? Oh iya, ini aku baru ngejelasin yang matriks seleksi. Nah, jadi gitu intinya itu setiap kolomnya itu akan menghasilkan bagian-bagian ahli waris dari ahli waris yang pertama sampai ahli waris yang ke-9. Tugas matriks Sx-nya itu cuman untuk memilih kolomnya mau kolom yang mana, bergantung kepada keberadaan ahli waris yang masih ada dan berurutan. Kalau anak laki-laki, anak perempuan gak ada, tapi cucu laki-laki ada, berarti yang diambil kolom kedua. Kemudian untuk kasus Aul dan Rod, nah dapat dibuat konstanta pengalika, di mana K itu sama dengan 1 dibagi jumlah elemen yang ada di matriks Vx itu. Nah, di mana K kurang dari 1 itu adalah kasus Aul, dan K kurang harusnya itu lebih dari 1 adalah kasus Rod. Sehingga matriks hasil bagian ahli waris setelah Aul atau Rod, atau kita tulis aja V aksen X, menjadi V aksen X sama dengan K dikali Vx, di mana Vx itu yang tadi Mx dikali Sx. Nah, untuk ahli waris yang lebih dari 1 juga dapat didefinisikan apa sih itu istilahnya, vektor baru vektor baru Y untuk Y1 lebih dari 1, dan YI-nya anggota vektor Y yang di awal tadi, yang input di awal, yang menyimpan jumlah ahli waris. Sehingga nantinya kita punya matriks V yang baru, yaitu V double aksen X, yang tinggal hasil kali dari Y dikali V aksen X, Y besar dikali V aksen X. Tapi untuk kasus Aul dan Rod juga aku lupa itu yang lebih besar yang mana ya. Bentar. Harusnya sih benar sih yang Rod K lebih dari 1. Iya. Yang Rod K lebih dari 1, dan yang kasus Aul-nya itu untuk K kecil kurang dari 1. Nah, jadi intinya seperti itu untuk modelnya itu sendiri. Nah, nanti di akhir-akhir video akan ada istilahnya simulasi program yang udah kita buat. Baik, selanjutnya dari model yang sudah dijelaskan tadi, kami membangun suatu simulasi program yang nantinya akan membantu perhitungan untuk pembagian ahli waris berdasarkan hukum warisan dalam Islam.
Di sebelah kiri ini adalah untuk inputnya, dan sebelah kanan adalah output atau hasil yang dikeluarkan oleh simulasi program yang sudah kami buat. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung pindah ke program yang sudah kami susun. Baik, di program penghitung bagian ahli waris, pertama akan diminta input berupa jumlah harta warisan yang ditinggalkan. Misal saya masukkan sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya akan ditanya jenis kelamin dari orang yang meninggal. Misalnya berjenis kelamin laki-laki dengan kode 0. Untuk input-input selanjutnya akan ditanya ada atau tidaknya masing-masing ahli waris serta jumlah dari masing-masing ahli waris yang lebih dari satu. Di sini saya akan mengasumsikan semua ahli waris ada dengan jumlah 1 kecuali anak perempuan berjumlah 3 orang. Cucu laki-laki masih ada dengan jumlah 1 orang. Anak perempuan masih ada dengan jumlah 3 orang. Kemudian orang, istri masih ada dengan jumlah 1 orang, ayah masih ada, ibu masih ada, kakek dari ayah masih ada, dan yang terakhir nenek masih ada dengan jumlah 1 orang. Kemudian dari program kami outputnya akan berbentuk seperti ini. Pertama di sini akan terlihat hasil dari matriks bagian ahli waris, di mana yang sudah dijelaskan tadi oleh Aji, tetapi di sini variabel-variabelnya sudah terisi oleh input-input yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel yang paling terakhir ini. Berikut adalah hasil perhitungan ahli waris. Yang pertama, jumlah hartanya yang dimasukkan sebesar 50 juta rupiah, mayitnya bergender laki-laki, jenis kasusnya adalah kasus normal atau dengan kata lain bukan merupakan kasus awul ataupun rod, atau tidak ada kelebihan atau kekurangan harta. Kemudian di tabel berikut ini dapat dilihat bagian dari masing-masing ahli waris, jumlah ahli warisnya berapa, kemudian bagian awalnya berapa, apakah ia termasuk asobah atau ia terhalang, kemudian bagian akhirnya berapa setelah dihitung kasus asobahnya, dan berapa bagian untuk setiap orangnya. Kemudian di sini adalah bagian harta untuk setiap orang dan bagian harta total. Di sini anak perempuan ada 3 orang, sehingga di harta total masih untuk ketiga orang anak perempuan, sedangkan di harta per orang sudah dibagi untuk masing-masing anak perempuannya. Begitulah model yang sudah kami susun. Kemudian saya akan kembali ke presentasi. Selanjutnya, kesimpulan dari pemodelan kami adalah yang pertama, dalam menentukan bagian warisan para ahli waris telah dirumuskan suatu perkalian matriks seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan kedua, untuk menghitung bagian warisan para ahli waris telah disusun suatu program dengan input berupa ada atau tidaknya ahli waris serta jumlah harta warisan yang mengeluarkan output bagian yang diterima oleh setiap ahli waris serta nominal harta warisan yang diperolehnya. Kemudian sarannya, yang pertama dari segi ahli waris, model yang kami susun ini belum mencakup seluruh ahli waris seperti paman, saudara perempuan, saudara laki-laki, anak dari paman, dan lain sebagainya. Kami menyarankan mungkin selanjutnya dapat dilengkapi dengan para ahli waris yang belum termasuk pada pemodelan kami ini. Dan selanjutnya dari segi mazhab, seperti yang sudah disebutkan tadi, saat ini kami menggunakan asumsi model dengan mengambil satu mazhab saja, yaitu mazhab Maliki. Kami menyarankan agar selanjutnya dapat dikembangkan untuk mazhab atau pendapat ulama yang lebih beragam. Yang terakhir, sebagai penutup, ada cuplikan surat dari Surat An-Nisa ayat 176 tentang ilmu waris. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran dipersilahkan. Ya, terima kasih pada hukum waris ya, sudah memberikan presentasinya. Ada yang mau bertanya? Atau mau langsung ke Pak Ustadz Agus Yodi, kan selain dosen, Pak Agus juga Pak Ustadz ya? Mau bertanya silakan. Baik, terima kasih.
Oke, jadi itu dia hasil presentasi pemodelan yang kami buat. Nah, untuk selanjutnya akan masuk ke sesi tanya jawab, cuman gak akan aku masukin semua videonya, soalnya nanti takut kepanjangan dan ngabisin kuota buat uploadnya. Jadi langsung aja ke sesi tanya jawabnya. Oke, pertama-tama saya apresiasi sekali. Memang ini agak nggak mudah sebetulnya ya. Tadi saya pikir sampai tuntas semua, ternyata memang ada masih bagian-bagian yang belum bisa tersentuh ya. Saya wajar. Karena itu lumayan saya juga belajar nggak tuntas-tuntas gitu ya. Apalagi kalau ada udah masuk ke saudara laki, seayah dan sebagainya, itu lebih rumit lagi. Ya, tapi misalnya dibuat program sudah ada. Anda bisa cek di Android itu ada namanya Iwaris ya, jadi tinggal masukin, sudah lengkap di situ. Tapi saya pikir ini hal yang bagus ya, Anda sudah mulai belajar dengan sendiri, apalagi ada konsep matriks tadi bisa dikeluar di situ. Nah, oke, tadi saya ingin tanya sedikit, itu ada yang terhalang ya, itu di programmingnya gimana? Boleh saya cek sedikit aja? Dia punya satu anak perempuan aja. Bisa tadi siapa yang ngasih program? Dia punyanya satu anak perempuan yang meninggal, bisa ayahnya, bisa ibunya, silakan. Tapi punya punya satu anak perempuan, saya ingin lihat. Mungkin isiannya nanti ada siapa, ada kakek, tapi nggak ada anak laki-lakinya, cuma ada satu anak perempuan. Ya, oke. Jadi anak tunggal. Nah, ini siapa nih yang kalau ada anak tunggal nih harus tahu nih. Ya. Anak perempuan tunggal. Apa yang dapat dihasilkan di situ? Oke. Baik, tadi anak uangnya berapa tuh? 500.000 berapa? Iya, 500.000. Oke, mesti 250.000 ya dapatnya dia. Oke, betul. Yang sisanya kemana tuh? Nggak ada. Oke, baik itu mah. Oke, bagus. Saya kira ini udah dalam hal yang sederhana. Saya kira yang tidak memasukkan saudara dan lain sebagainya, saya kira sudah oke. Oke, karena kita sudah berada di background berwarna hijau biru 816 ini, itu artinya kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih yang udah mau mampir, mau nonton video ini. Entah itu karena tiba-tiba muncul di beranda atau memang karena kalian dapat rekomendasi dari teman kalian. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.